Yang berikutnya adalah jasa giro bank. Jasa giro bank merupakan pendapatan yang telah dikenakan pajak final atau sudah dikenakan pajak final. Oke, dalam Undang-Undang Perpajakan, pendapatan-pendapatan yang telah dikenakan pajak final atau bukan pendapatan yang diatur dalam undang-undang bukan merupakan objek pajak itu tidak diperkenankan dalam perhitungan laba rugi secara fiskal, sehingga pendapatan tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi. Mengurangi atau mengeluarkan pendapatan artinya akan mengurangi juga jumlah laba, yang berarti koreksinya adalah koreksi negatif. Sehingga dalam laporan keuangan fiskal, pendapatan tersebut menjadi nol. Begitu juga dengan penghasilan deposito ya. Penghasilan deposito juga sudah dikenakan PPh final, sehingga tidak boleh diakui dalam perhitungan laba rugi fiskal. Harus dikeluarkan. Mengeluarkan pendapatan artinya mengurangi jumlah laba, yang berarti koreksinya adalah koreksi negatif. Oke, setelah dilakukan rekonsiliasi untuk pendapatan lain-lain, diketahui bahwa secara fiskal pendapatan lain-lain yang boleh diakui hanya sebesar 20 juta. Ya. Sehingga total laba bersih usaha dalam negeri adalah sebesar 558 juta, yaitu 538 juta ditambah 20 juta. Kemudian, yang terakhir ada laba neto dari penjualan di Malaysia sebesar 200 juta. Kita tambahkan, sehingga laba kena pajak totalnya adalah 758 juta. Inilah yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan pajak badan yang terhutang. Oke, mari kita hitung pajak badannya. Penghasilan PT XYZ itu sebesar 758 juta. Artinya, dia boleh mendapatkan fasilitas. Kalian buka kembali materi yang pertama. Untuk pengusaha-pengusaha tertentu itu diperkenankan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50%. Ya. Nah, PT XYZ ini termasuk karena penghasilannya hanya 758 juta. Oke, mungkin ada yang bertanya, kenapa kalau di pembahasan yang lalu PPh terhutangnya untuk mendapatkan fasilitas diproporsionalkan dulu dengan 4,8 miliar. Karena penghasilan yang boleh mendapatkan fasilitas pengurangan 50% itu hanya sampai dengan penghasilan di angka 4,8 miliar. Jika lebih dari itu, maka harus dihitung berapakah yang bolehnya. Sementara PT XYZ ini penghasilannya hanya 758 juta, di bawah 4,8 miliar. Jadi kita boleh langsung saja mengalihkan 50% kali tarifnya 25% dikali 758 juta. Jadi PPh terhutang PT XYZ adalah sebesar 94.750 rupiah. Di dalam soal diketahui bahwa PT XYZ telah membayar PPh pasal 22 sebesar 3 juta. Ini bisa dijadikan kredit pajak. Kemudian PPh pasal 23 sebesar 200.000. Ini pun boleh dikenakan menjadi kredit pajak. Kemudian PT XYZ pun sudah membayar PPh pasal 24 untuk pendapatannya yang di Malaysia. Oke, setelah kita hitung, jika kita sandingkan dengan total pendapatan yang ada di Indonesia, maka yang diperkenankan adalah sebesar 25 juta. Tetapi apabila kita kalikan langsung saja tarif dengan
laba neto penjualan di Malaysia sebesar 200 juta, hasilnya adalah 40 juta. Yang manakah yang diperkenankan? Yang diperkenankan adalah yang terkecil, berarti yang 25 juta. Kalian ingat-ingat kembali ya cara menghitung PPh pasal 24. Kemudian PPh pasal 25 juga telah dibayarkan oleh PT XYZ sebesar 60 juta. Sehingga total kredit pajaknya adalah 88.200.000. Oke, jadi berapakah PPh kurang bayar? Kalian tinggal kurangkan saja PPh terhutang 94.750.000 dikurangi dengan tadi jumlah kredit pajak, yaitu 88.200.000, sehingga hasilnya adalah 6.550.000 rupiah. Oke ya. Dengan demikian, PT XYZ wajib melunasi sisa kekurangan pembayaran PPh badan terhutang tahun pajak 2019 sebesar Rp6.550.000. Oke, kapankah dibayarkannya? Maksimal sebelum SPT tahunan PPh badan dilaporkan. Oke, sekian pembahasan contoh soal rekonsiliasi fiskal. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.